Oke, baik teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di sini Sumi Setiawan Kale. Di sini saya akan menjelaskan semua tampilan website saya. Di sini website saya bagian dari keseluruhan website saya. Di sini saya akan menjelaskan pun di dalam maupun yang tampilan di luarnya, teman-teman. Pertama-tama untuk bagian ini, di sini saya menggunakan navbar ya, teman-teman. Kalian bisa lihatnya di W3 School Online sini. Di sini kita masuk ke Learn Bootstrap, kita masuk, kita klik. Di sini kalian bisa pilih antara Learn Bootstrap 3 atau 4. Tapi di sini saya memakai Learn Bootstrap 4 dan di sini Learn Bootstrap 4-nya ini yang versi terbaru, dan di sini semuanya lengkap ya, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan nav-nya. Di sini saya menggunakan nav untuk yang tampilan ini, yang hitam ini. Di bagian ini, oke, di dalam Learn Bootstrap sini kalian tinggal cari saja navbarnya di bagian mana. Yang ini, oke, ini navbarnya, teman-teman. Di sini saya menggunakan navbar yang ini. Di sini kita bisa isi logo maupun terserah teman-teman. Misalnya teman-teman hanya mengetikkan nama saja, tidak masalah, dan di sini saya menggunakan logo. Oke, selanjutnya untuk bagian gambarnya, di sini saya menggunakan Corsair. Sabar ya, teman-teman. Oh, ini Corsair. Kita klik di sini. Oke, ini bagian gambarnya, yang gambar yang tadi. Di sini tinggal teman-teman copy saja scriptnya dan silakan teman-teman ganti gambarnya. Oke, selanjutnya untuk yang bagian bawah sini, di sini saya menggunakan alert. Kita mengambilnya dari Bootstrap juga. Jadi terserah teman-teman. Di sini teman-teman silakan lihat. Di sini kita cari namanya alert. Di sini pokoknya semuanya lengkap, teman-teman. Kalian tinggal cari dan tinggal kita copy paste saja dan kita letakkan ke website kita, teman-teman. Di sini ini alertnya. Oke, di sini. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Dan selanjutnya di bagian bawah, kita scroll ke bawah. Oke, yang ini namanya navlink ya, teman-teman. Silakan teman-teman cari di sini navlinknya. Untuk yang bagian fotonya di sini saya membagikan hanya membagi dua ya, teman-teman, bagian fotonya dengan bagian teksnya. Jadi di sini fotonya kita bagi dua dengan namanya. Ini profilnya, di sini ada penjelasan profilnya. Di sini kita sabar ya, teman-teman. Kita lihat dulu supaya teman-teman jangan bingung. Kita perhatikan di sini di bagian login admin. Oke, di bagian sini ini navbarnya tadi. Ini warnanya. Di sini kita juga bisa ganti backgroundnya dengan foto. Jadi terserah teman-teman. Untuk foto yang tadi terserah kalian ganti mau menggunakan apa. Dan untuk foto yang tadi, gambar yang ini,
Di sini saya membagi gambarnya, kan kolomnya di sini 12 teman-teman. Jadi kita bagi 6, kolom untuk gambar 6 dan kolom untuk teks. Di sini juga saya memberikannya baginya jadi bagi 6 ya teman-teman. Jadi di sini 6 dan di sini juga 6. Jadi di sini kita bagi 2 dan ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian admin. Kita klik di login admin. Nah, dan di sini muncul modal baru ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan buat modalnya dulu di sini. Dan di sini saya sudah menggunakan, dan di sini kita juga bisa mengambil modalnya dari sini. Kita tinggal cari saja modalnya. Oke, ini. Dan teman-teman bisa saja memakai modal yang mana terserah teman-teman. Jadi untuk yang ini, bagian ini, di sini kan tandanya merah teman-teman. Jadi teman-teman harus mengisi bagian ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak mengisi, otomatis dia tidak akan bisa login, dan kalian harus mewajibkan mengisi bagian ini teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan fungsi untuk tabelnya duluan teman-teman. Untuk tabelnya di sini saya menggunakan from control. Kenapa di sini? Dan from controlnya ini, di sini kita merapikan tabelnya. Kalau untuk saya di sini from controlnya kita harus menggunakan from control untuk merapikan tabel yang ini. Dan untuk yang kayak tanda peringatan ini, di sini saya menggunakan fungsi required. Untuk bagian atas ini, di bagian atas modal sini saya menggunakan background. Ini background footer dan headernya. Di sini saya menggunakan foto ya teman-teman, gambar. Jadi tampilannya agak cantik. Di sini saya mempercantik teman-teman supaya kelihatan orang untuk masuk melihat website kita, orang tersebut tidak bosan begitu teman-teman. Jadi kita membuat tampilannya secantik mungkin. Jadi di sini kita harus mengisi dulu. Oke, dan sekarang kita bahas ke bagian dalamnya. Di sini kita klik login. Oke, bagian ini. Oke, bagian data master. Di sini saya menggunakan drop down untuk bagian ini. Data masternya di sini data pasien, dokter, dan data perawat. Oke, semuanya di sini harus lengkap ya teman-teman. Oke, ini drop downnya. Kita di sini ini drop downnya, dan di dalam drop down ini kita klik data adminnya. Di sini dia langsung masuk ke bagian apa ya teman-teman? Ke modal baru, dan di dalam model sini masih ada bagian lain-lain. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Untuk yang pertama kita bahasin dulu. Di sini drop downnya teman-teman juga bisa ambil dari Bootstrap 4. Tinggal kita klik di drop down ini. Tinggal teman-teman pilih saja drop downnya, modelnya kayak bagaimana, terserah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian klik di sini, dia akan muncul bagian yang ini. Begitu teman-teman. Ini bagian dari data masternya, dan di sini ada profil juga. Di sini juga menggunakan drop down. Dan di sini ada cetak laporan. Di sini saya menggunakan drop down, dan di sini isinya ada banyak ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Di sini ada 15 ya teman-teman.
dan data medis. Di sini ada 5. Oke. Baik, di dalam drop down ini di sini kita menuliskan data admin. Di sini data adminnya ada, data pasien, data dokter, dan semuanya ada teman-teman. Jadi di tiap data ini atau menu ini kita harus memasukkan kita harus membuat modal ya teman-teman. Misalnya di sini data pasien, kita klik dan dia akan tampil modal baru, dan di sini juga kita bisa cari kalau misalnya kita ingin cari saja. Jadi kita perhatikan dulu di bagian modal pasien, kita lihat dulu. Di sini saya menggunakan Sublime Text, dan di sini kita cari di bagian modal. Di sini modalnya modal praktek. Oke. Modal kegiatan. Oke, untuk bagian datanya tadi, ini modalnya ada di sini. Oke, ini modal adminnya. Di sini gambar yang tadi yang saya letakkan di bagian modal tadi, yang ini teman-teman. Dia screennya ini, teman-teman tinggal tambah saja gambarnya, terserah teman-teman. Di sini foldernya folder gambar, dan nama gambarnya itu 4 di sini teman-teman. Jadi yang ininya, yang bagian ininya dia di dalam folder gambar, dan nama gambarnya itu gambarnya itu 4. Jadi teman-teman bisa tambahkan di bagian headernya dan footernya juga begitu teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ke bawah di bagian sini ya teman-teman. Di pasien sini, di dalam modal, di drop down ini, di bagian menu pasien, di sini ada modal, dan di sini juga ada kayak gear begitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa ambil dari sini, bukan di Bootstrap 4, dia di luar teman-teman. Jadi kita back dulu untuk ikonnya. Oke, di sini kita tinggal cari saja ikon. Di sini sudah disiapkan semua ya teman-teman. Ini ikonnya, layer ikon. Jadi teman-teman tinggal klik di sini dan tinggal teman-teman pilih semua. Dan di sini saya menggunakan ikonnya itu di bagian ini, sorry teman-teman, di ikonnya apa lagi saya pakai? Oke, di bagian sini saya menggunakan interface ya teman-teman, ikon interface. Kita cari interface. Oke, di bawah lagi kita cari interface. Oke, di sini. Dan di sini semua sudah disiapkan ya teman-teman. Tinggal teman-teman cari dan pilih. Untuk bagian ini sudah, untuk ini kita menggunakan drop down juga. Dan di sini ada tambah data baru. Ini tunggu dulu. Kita lanjutkan. Oke, di bagian data master, di sini ada beberapa menu ya teman-teman. Otomatis di sini kita menjaga data kita ya teman-teman sebagai admin dan dari user atau pengguna. Jadi di sini saya menggunakan modal untuk tiap-tiap menu ini. Untuk semua menu yang tiap-tiap menu ini saya menggunakan, setiap menunya ada modal ya teman-teman. Jadi di sini ada 4, dan di sini ada 4 juga, jadi 8, dan di
data medisnya di sini ada 5, jadi semuanya itu ada 13 teman-teman. Untuk laporannya juga di sini nanti kita bahas. Jadi kita di sini saya membuat dalam data admin ini, dan semuanya di sini saya membuat modalnya satu-satu teman-teman. Jadi website kalian itu kalau misalnya kita panggil data pasien, ya otomatis dia masuk di dalam modal pasien saja, dia tidak masuk ke bagian modal yang lainnya teman-teman. Jadi kita membuat satu-satu untuk lebih aman. Jadi menurut saya itu untuk kebaikan website teman-teman juga. Misalnya di sini teman-teman, kita masuk ke bagian sini, kita klik ini modalnya. Di sini juga kita ambilnya dari sini. Untuk yang ikon tadi kita ambil di luar Bootstrap, dan ini ikonnya, dan di sini saya menggunakan ikon interface. Silakan teman-teman cari ya, ini yang tanda yang ikon yang tadi, ikon di sini yang ini. Dan teman-teman juga bisa lihat di bagian sini, bagian ikonnya itu, bagian ikon tambahnya juga itu kita di sini saya menggunakan dari ikon interface ini juga. Jadi teman-teman terserah teman-teman mau buat pakai ikon yang mana sebenarnya teman-teman. Untuk tambah data baru ini, misalnya di sini teman-teman ingin menambahkan data baru misalnya, teman-teman tinggal klik di sini, dan di sini kita pakai menu lain lagi. Di sini kita klik, dia akan muncul modal baru teman-teman. Dan di sini semuanya di sini kita, oke saya hapus dulu di bagian ini. Oke, di sini ID pasiennya tidak ditampilkan teman-teman. Jadi ID pasiennya ini bersifat auto increment, tanpa kita mengisi juga dia akan muncul dengan sendirinya teman-teman. Nah, di sini dia hanya menampilkan beberapa dari bagian mulai dari NIK, nama, telepon, dan jenis kelamin dan selanjutnya. Jadi di sini kita bisa tambah data baru, dan di tombol sini ditambah data baru sini kita juga membuat yang namanya modal tadi. Kita tambah modalnya lagi untuk kita buat data baru ini teman-teman. Oke, untuk tabel yang ini di sini juga kita pakai form control agar terlihat rapi. Jadi ditambah data baru sini juga kita juga pakai form control, tapi di sini ada bedanya. Ini NIK-nya dari sini, dan dia kayak tombol atau tampilannya kayak beda begitu ya teman-teman. Oke, untuk yang nama ini dia kayak ada kotak kecil, dan di sini ada tulisan nick teman-teman. Dan di sini kita bisa ambil juga dari sini, bukan di sini teman-teman. Kita kembali dulu. Dia ke bagian, dia di Learning Bootstrap juga. Kita masuk ke Learning Bootstrap 4, dan kita bisa cari di sini namanya itu. Untuk bagian ini, yang ini ada kotak kecilnya ini, dan ada penulisan di sini. Di sini input group. Ini yang namanya input group teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari di sini, dan kita cari input group. Untuk input grupnya ini di sini yang ini nih teman-teman. Yang ini. Jadi namanya di sebelah sini, dan kita harus isinya di bagian sini teman-teman. Jadi sama seperti ini. Dan ini juga di sini saya juga menggunakan form control untuk tabelnya supaya kelihatan rapi. Dan di sini yang tanda seru-seru ini ya teman-teman. Di sini harus kita isi. Kalau tidak isi berarti dia akan
tidak akan mau tersimpan teman-teman. Jadi di sini juga saya menggunakan fungsi required. Jadi misalnya begini teman-teman, kita coba isi dulu. Di sini kita nik-nya sembarang dulu. Kita menggunakan ini dan namanya saya menggunakan nama saya di sini. Nomor teleponnya, dan di sini jenis kelaminnya laki-laki, golongan darah B, agama, di agama sini misalnya Protestan ya, Protestan. Tempat lahir di sini kita harus isi juga. Tanggal lahirnya di sini saya pilih tanggal 28 kita tinggal cari saja di sini. Misalnya ini sebagai contoh saja teman-teman. Jenis pasiennya misalnya sakit kepala. Passwordnya di sini kita tulis 123456 dulu untuk percobaan, dan tanggal daftarnya di sini coba kita tidak isi ya teman-teman. Kita statusnya dulu, statusnya aktif dulu, dan kita simpan. Otomatis dia akan meminta teman-teman di sini suruh mengisinya di bagian ini, dan di sini dia tidak akan mau tersimpan teman-teman. Dan kita coba mengisikan dulu, misalnya ini kita klik saja sembarang. Oke, jadi di sini kita sudah mengisinya semua. Coba kita simpan dulu teman-teman. Oke, kita buka lagi di bagian pasien ini tadi. Oke, dan ini datanya yang tadi teman-teman. Untuk ID-nya dia akan tulis sendiri, dan ini bagian ini dia akan turun ke bawah sini, dan dia akan kan nomor 2 langsung. Dia akan di sini yang tadi ini kan satu saja teman-teman. Jadi ini ID-nya ID 1, dan di sini ID-nya 2 teman-teman. Begitu. Jadi dia akan terisi sendiri karena ID pasien ini bersifat untuk auto increment, dan dia itu primary keys teman-teman. Jadi kita tidak usah menambahkan yang di sini. Kita cukup mulai dari NIK, nama, dan selanjutnya. Untuk statusnya juga kita ada tambah di sini ya teman-teman. Oke, bagian ini kita sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan, jadi mudah-mudahan teman-teman semua paham ya teman-teman. Jadi untuk bagian ini di bagian drop down ini, di sini ada menu lagi teman-teman. Jadi di sini jadi bagian data ini, di sini kita bisa berubahnya teman-teman. Di sini kan ada hapus dan ada rubah. Jadi diubah sini teman-teman. Di sini bisa mengubahnya, dan di sini di dalam ubah sini ada ikonnya juga. Kita bisa ambil dari ikon tadi, dari ikon interface-nya tadi, karena ini ikonnya ada. Dan di sini juga di menu ini kita tambah mode baru, ketika kita klik dia akan muncul model baru begini teman-teman. Modelnya kayak begini, dan teman-teman di sini teman-teman bisa ubah. Misalnya di sini kita ganti bagian NIK-nya, sahabat teman-teman. Kita ganti NIK-nya di sini, kita coba hapus. Kita misalnya NIK-nya di sini kita ganti juga. Coba kita ganti ya teman-teman. Nah, di sini golongan darahnya juga kita di sini coba gunakan back, dan di sini kita ganti Protestan, dan sini kita ganti Sabu, dan tanggalnya terserah teman-teman. Tanggal lahir di sini saya biarkan dulu. Jenis pasiennya misalnya sakit kepala atau pusing saja.
Dan di sini kan tadi ada satu nih teman-teman, saat kita ubah dan kita simpan, dia akan terganti semua teman-teman. Dia akan berubah dengan apa yang kita ganti teman-teman. Jadi passwordnya di sini, tanggal daftarnya ini, coba kita simpan ya teman-teman. Coba kita simpan. Kita perhatikan lagi, kita lihat lagi di pasien tadi. Oke, dan ini namanya sudah ganti di sini teman-teman. Ini sudah berubah semua teman-teman. Jadi golongan darahnya B, Protestan. Tadi yang di sininya agamanya di sini Katolik tadi teman-teman. Untuk ini bagian tempat lahirnya tadi Larantuka, dan di sini su ganti, su berubah, dan jenis pasiennya ini di sini tadi hanya satu teman-teman. Jadi di sini sudah berubah, dan untuk bagian ini di sini saya sudah jelaskan. Jadi teman-teman bisa, mudah-mudahan bisa memahaminya dengan baik. Oke, bagian statusnya di sini coba kita ubah ya teman-teman. Misalnya statusnya tidak aktif, kita ubah, kita lihat dulu, kita turun. Oke, statusnya di sini tidak ada ya teman-teman. Oke, untuk bagian yang lainnya juga sama. Di bagian data dokternya juga di sini juga saya ada menu untuk ubahnya juga, dan bagian di sini juga ada, kita diperbolehkan untuk tambah data baru juga. Jadi di sini juga ada teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi kita terserah kita mau tambahkan data baru, nama juga. Di sini juga kita bisa tambahkan data baru ya. Oke, mungkin bagian data ini ya, kita misalnya ganti pakai dengan 13. Oke. Oke, ini fungsi requestnya 1, 2, 3, 4 misalnya begitu. Dan di sini kita misalnya namanya sembarang, kita tambah dulu ya teman-teman. Alamatnya Liliba, nomor teleponnya sekian, dan profilnya itu di sini kita coba mendura saja, spesialis kanker atau gigi, terserah teman-teman. Ini bagian tanggal, tambah data lahirnya juga di sini teman-teman bisa tambah juga. Dan selanjutnya tempat lahir, misalnya Kupang, di sini agamanya Protestan, pengalaman praktek 4 tahun, dan di sini passwordnya misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jenis kelaminnya misalnya di sini laki-laki. Oke, dan di sini kita simpan. Jadi otomatis di bagian data dokternya tersimpan dengan sendirinya ini teman-teman. Yang ini tadi teman-teman. Yang di bawah ini dia akan tampilkan sendiri. Oke. Dan selanjutnya di bagian perawat juga sama, kita lakukan dengan hal yang sama, dan bagian ini juga kita buat ini model baru, dan di dalam sini juga kita juga buat model baru, diubah sini, dan ini fungsi hapusnya juga kita bisa buat untuk menghapus data yang bagian ini teman-teman. Jadi di dalam tambah data baru juga di sini juga teman-teman tinggal tambahkan saja teman-teman modalnya dan fungsi requirednya dan from controlnya untuk tabelnya ini, dan input grupnya ini, tabel untuk input grupnya yang ini teman-teman. Di sini juga, di sini di bagian ubah, di sini juga kita ini buat ini model baru teman-teman. Oke, untuk di bagian yang lain juga kita buat hal yang sama ini teman-teman. Jadi di sini juga ada ubah data baru, ubah data rekam medis, dan di sini juga ada tambah data barunya. Di sini juga kita buat untuk data barunya kita buat modalnya teman-teman. Jadi begitu teman-teman.
Untuk bagian laporan lagi ya teman-teman. Di sini ada 15 data ya teman-teman. Jadi di sini juga kita buat modal baru. Untuk semuanya di sini ada 15 menu atau apalah semacamnya begitu teman-teman. Ini ada menu. Jadi saat kita klik cetak laporan, di sini dia buka modal baru juga teman-teman. Jadi di setiap menu-menu ini ada 15 teman-teman. Jadi di sini kita buat semuanya. Saat kita klik langsung muncul modalnya, dan di sini kita buat semuanya. Kita buat dengan modal teman-teman. Kita buat modal untuk semua menu yang ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita ke laporan. Oh iya, sabar teman-teman. Di sini kita periksa dulu bagian data hapusnya itu. Oke, di sini ya teman-teman. Ubah data hapus. Di sini kan kita tambah modal baru. Jadi otomatis di sini kita tidak boleh ini salah sedikit pun di sini teman-teman. Jadi di data ubah ini, di sini perhatikan misalnya di ubah data sini teman-teman. Ubah data, jadi dia punya drop downnya itu harus sama teman-teman. Jadi data toggle-nya itu, drop down-nya itu harus sama. Misalnya di sini kitanya penulisannya di apa ya? Ini ubah data admin ini penulisannya salah sedikit, berarti otomatis ubah datanya tidak akan masuk ke modalnya teman-teman. Jadi misalnya kita di sini ya teman-teman. Di sini data toggle-nya tidak boleh berbeda dari ubah datanya teman-teman. Jadi di sini sabar. Ubah data puskesmas. Ubah data puskesmas. Laporan. Oke. Turun ke bawah. Ubah modal rekam medis. Oh iya, ini my modal ubah data rekam medis. Jadi ubah data rekam medis ini, jadi kita harus samakan dengan ubah data yang di sini teman-teman. My modal ubah rekam medis. Kalau misalnya beda penulisan huruf atau kesalahan di titik koma, berarti otomatis dia tidak masuk ke bagian modal ini teman-teman. Begitu ya teman-teman. Untuk tombol hapusnya di sini. Oke, di sini hapus rekam medis. Jadi kita akan hapus tapi tidak sama kayak ubah data teman-teman. Jadi bagian hapus data itu jelas berbeda teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi di sini penulisannya tidak boleh salah. Kalau misalnya di sini my modal ubah rekam, jadi di sini juga harus sama teman-teman. My modal ubah rekam. Jadi kalau misalnya kita salah penulisan di bagian sini, otomatis biarpun kita klik di bagian sini, di bagian ubah, dia tidak akan masuk teman-teman. Dia tidak akan masuk. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya bagian data hapus juga begitu teman-teman, dan data-data berikutnya juga kita buat sama kayak yang tadi teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke laporan. Di sini laporannya ada 15 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian laporan data admin saja. Di sini kita masuk ke modal baru juga.
Dan di sini ada 3 menu lagi ya teman-teman. Oke, 3 tombol begitu ya, menu atau tombol begitu ya teman-teman. Jadi ini nih, di sini saya menggunakan alert ya teman-teman untuk menu ini. Jadi pada saat kita klik, kita akan masuk ke file PDF, dan file PDF-nya di sini kita harus membuat folder dulu di bagian sini di lokal, di drive C-nya, di bagian sabar ya teman-teman, localhost htdocs, di sini mpdf ini teman-teman. Jadi di tugasnya begini teman-teman, di sini dengan di tugas kami itu ada data laporan keseluruhan, data menurut nama atau NIK terserah teman-teman, dan di sini kita membutuhkan 2 kategori, berdasarkan nama atau berdasarkan yang lainnya begitu teman-teman, terserah. Di sini saya menggunakan kategorinya, di sini menggunakan nama dan email, dan yang di atas ini 1 kategori, dan di sini berdasarkan nama. Oke. Untuk laporan data admin. Baik, di sini di laporan data admin sini, di sini saya membuat misalnya begini teman-teman. Di sini dicetak laporan data admin ini, kita buat body modal baru. Jadi di dalam modal laporan data admin ini, kita hubungkan modalnya dengan laporan data admin tadi di sini teman-teman. Dengan ini teman-teman, kita harus hubungkan supaya dia bisa masuk. Oke, modal yang berikutnya teman-teman. Untuk laporan data admin keseluruhan, di sini ya teman-teman, kita membuatnya kan, ini kan data admin keseluruhan. Jadi dia pada saat kita klik, dia akan menampilkan semua data admin keseluruhan. Di sini kita akan masuk ke file PDF tadi, yang folder yang ini yang kita buat tadi, yang ini tadi teman-teman. Jadi file PDF-nya itu kita langsung masuk ke dalam file PDF-nya. Coba kita testing dulu teman-teman. Oke, dan di sini kita perbesar dulu. Oke, di sini ada nama, kita cek dulu. Kita cek di localhost saja. PHP main. Oke, di bagian data admin. Di sini ada berapa data ya teman-teman? Kita cek. Di sini ada 3 data, 1, 2, 3. Kita di sini juga kita cek. Di sini ada berapa? Di sini ada 3 ya teman-teman. Jadi pada saat kita klik di laporan data admin keseluruhan, dia akan menampilkan bagian data adminnya yang keseluruhan ya teman-teman. Misalnya, oke, kita back dulu. Oke, di bagian data admin yang ini, yang menurut nama, misalnya kita masukkan nama yang salah ya teman-teman. Jadi di alert ini kita masukkan modal, kita buat modal baru, dan kita ini hubungkan dengan alert yang ini, laporan data admin ini teman-teman. Jadi di sini juga kita tidak boleh salah penulisan, itu dia tidak akan pernah mau masuk ke modal yang tadi. Misalnya modal yang ini nih teman-teman. Ini kan 1 modal. Ini langsung saja dia langsung tampilkan untuk yang ini. Untuk yang laporan data admin menurut nama nih. Jadi setelah kita klik, dia masih masukkan di sini, dia meminta memasukkan nama teman-teman. Jadi otomatis kalau misalnya di sini dari nama ini tidak ada, dia akan menampilkan kosong teman-teman. Dia tidak akan menampilkan apa-apa. Misalnya di sini kita memasukkan nama yang tidak ada dalam di database tersebut, begitu teman-teman. Jadi untuk di dalam alert ini kita harus hubungkan modal yang ini teman-teman, supaya pada saat kita klik alert ini atau menu ini, kita klik begini,
ini akan masuk ke modal ini. Dan data toggle-nya juga kita harus koneksikan bagian modal ini ke bagian alert ini teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi di sini misalnya saya di sini yang ini juga saya menggunakan from control ya teman-teman. Di sini menggunakan from control. Jadi misalnya di sini saya menggunakan nama Eman kan di sini. Oke, di sini kan kita cek dulu ya, nama Eman tidak ada ya teman-teman. Apakah dia menampilkan apa teman-teman? Kita coba cetak. Oke, di sini dia hanya menampilkan catatan belum tersedia ya teman-teman. Kalau misalnya data admin tersebut belum ada, dia akan memberitahu teman-teman kalau datanya belum tersedia. Dan di sini juga, di sini kita bisa kita coba cek lagi yang bagian yang misalnya yang ini, kita di sini kita hapus. Misalnya kita di sini ada sunli ratu kali. Misalnya yang ini teman-teman, kita cek, kita copy saja. Di sini ada tadi ya teman-teman. Kita sudah copy bagian ini. Kita klik di sini, langsung kita suruh cetak ya teman-teman. Dia akan cetak sesuai nama tersebut ini teman-teman. Dia akan menampilkan ini ID 1, nama sembilan kali, email @gmail.com, nomor telepon sekian. Oke. Begitu ya teman-teman. Untuk yang bagian kategori ya teman-teman, bagian kategorinya yang ini dibagi menjadi 2 kategori. Di bagian ini menurut ini email dan nama dan email. Kita klik juga, kita buat hal yang sama pada bagian apa tadi, nama tadi yang sana di sini. Jadi ini nih, jadi modal ini kita harus hubungkan ke sini juga ya teman-teman, tidak boleh salah. Dan untuk bagian namanya di sini kita harus sesuaikan dengan tabel yang di sini, baru kita panggil. Misalnya kalau namanya tidak ada, otomatis dia tidak akan tampilkan dan dia akan mengirim pesan kepada teman-teman bilang data belum tersedia. Begitu saja teman-teman. Untuk ini, jadi kita masukkan namanya satu dengan emailnya teman-teman di sini. Begitu. Jadi oke, misalnya di sini ya teman-teman, kita ubah dulu. Di sini hanya tampilkan satu. Sudah. Di bagian situ tidak ada tampilkan status ya, tidak apa-apa. Bagian namanya di sini kita misalnya pakai ini ya teman-teman, atau kita pakai Ratu Kale itu namanya, dan kita menggunakan emailnya yang salah di sini teman-teman. Kita coba klik dan coba kita cetak, pasti dia akan menampilkan data belum tersedia. Begitu teman-teman. Jadi kita kembali lagi. Jadi di sini misalnya nama Anda, nama teman-teman di sini harus isi sama persis dengan yang di sini teman-teman. Misalnya nama Anda ini dan emailnya harus sama dengan namanya teman-teman. Kalau salah penulisan, dia tidak akan menampilkan apa yang kalian inginkan di sini teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi misalnya di sini saya menggunakan nama saya teman-teman, yang ini, emailnya yang ini. Jadi kita cetak, dia akan menampilkan file PDF-nya begini teman-teman. Nah, begini teman-teman. Dia yang menampilkan nomor, ini ID-nya tadi, nomor 1, nama ini, emailnya yang ini teman-teman, dan teleponnya yang ini. Begitu teman-teman. Dan untuk cetak laporan yang lain di sini sama saja dengan bagian admin, jadi saya jelaskan yang bagian admin saja teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di sini laporan data adminnya itu kita harus benar-benar teliti ya teman-teman. Misalnya ini dia langsung masuk pada bagian tabelnya. Nah, ini laporan data admin menurut keseluruhan. Begitu teman-teman. Dia akan tampilkan semua data admin yang ada di
ini database teman-teman. Untuk yang laporan nama tadi, dia akan cetak menurut nama yang teman-teman pilih. Jadi misalnya teman-teman memilih nama apa, nama tertentu yang kalian ingin cetak, dia akan menampilkan nama tersebut saja, tidak menampilkan semua. Untuk yang bagian ini juga sama teman-teman, hanya perbedaannya di sini menggunakan nama dan email teman-teman, begitu. Oke, dari itu mungkin ada pertanyaan yang dari teman-teman semua, bisa masukkan di bagian komentar. Silakan teman-teman komen. Mungkin ada kesalahan dari saya, salah menjawabkannya, ya maklum, manusia tidak luput dari salah ya teman-teman. Jadi saya sarankan apa yang ingin kalian tanyakan kepada saya, silakan kalian tanyakan di bagian komentar saja. Nanti saya akan jawab. Untuk itu di sini saya tidak menjelaskan yang lainnya lagi karena semuanya saya sudah jelaskan ya teman-teman. Mungkin yang saya belum jelaskan di sini ada logoutnya di sini. Oke, bagian logoutnya yang belum ya teman-teman. Untuk logoutnya di sini saat kita klik logout, dia akan keluar teman-teman. Di sini kita coba klik logout, dia akan menampilkan ini. Misalnya teman-teman di sini saya pakai hidden. Sebelum Anda masuk, teman-teman masuk, dia tidak akan tampilkan bagian data yang lainnya. Misalnya kan tadi kan ada data puskesmas, data rekam medis dan profil lainnya, dia tidak akan tampil teman-teman. Di sini saya hidden. Setelah Anda masuk dulu, baru bisa teman-teman, baru dia tampilkan. Jadi begitu teman-teman. Pada saat kita masuk, baru dia tampilkan. Bagi teman-teman, bagi orang yang tidak ada wewenang, dia tidak akan bisa masuk teman-teman, karena posisinya password dan email kita ada di kita teman-teman. Jadi dia tidak akan bisa login masuk dan dia bisa mengobrak-abrik bagian barang kita di bagian email ini, website kita. Jadi pada saat kita logout, tombol loginnya akan hilang. Pada saat kita berhasil login, tombol logoutnya ada. Dan di sini tombol logoutnya belum ada teman-teman. Jadi pada saat kita login, sebelum ini, makanya begini teman-teman. Sebelum login saya belum ini menu-menu yang tadi saya belum tampilkan. Dan setelah kita login, bagian login adminnya di sini saya hidden lagi teman-teman. Jadi yang ditampilkan sini hanya logout, begitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari tutorial saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, tolong dimaklumi ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.